Kenalkan, nama saya Riko Fada Gultom. Di sini saya akan menjelaskan makalah Al-Islam yang berjudul Syirik dan Bahayanya bagi Manusia. Di sini saya akan membaca tentang pembahasan. A. Pengertian syirik. Syirik dalam segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Contoh perbuatan syirik dalam dimensi adalah seseorang yang meyakini bahwa ada makhluk mampu menghidupkan, memberi rezeki, dan mematikan makhluk lain. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Dosa syirik tidak diampuni Allah jika pelakunya tidak bertaubat. Dosa syirik menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Dosa syirik bisa membatalkan semua amalan yang telah dikerjakan. Orang yang melakukan syirik disebut dengan musyrik. Seorang muslim melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk atau manusia maupun benda dan yang seharusnya perbuatan itu ditujukan kepada Allah, seperti menuhankan sesuatu selain Allah dan dengan menyembahnya. B. Bentuk-bentuk syirik. Dilihat dari sifat saksinya, syirik terbagi menjadi dua. 1. Syirik akbar. Syirik akbar dalam kurung syirik besar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Syirik akbar terbagi menjadi dua, yaitu syirik jairul jali, tampak nyata, yaitu perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah atau baik Tuhan yang membentuk berhala. Yang kedua, syirik akbar bainun kafi, tersembunyi, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Yang kedua, syirik aksar dalam kurung syirik kecil. Syirik aksar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertobat. Syirik aksar, contoh-contoh perbuatan syirik aksar antara lain bersumpah dengan nama selain Allah, memakai azimat, mantera yaitu mengucapkan kata-kata atau gumam-gumam yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan keyakinan. Yang kelima, sihir. Sihir termasuk perbuatan syirik karena perbuatan tersebut akan menipu atau mengelabui orang dengan bantuan jin atau setan. Contoh-contoh syirik zaman modern. Ideologi impor produk barat. Yang kedua, penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar televisi menayangkan sejumlah acara film horor yang berimbau mistis. Yang ketiga, kesyirikan dalam ramalan horoskop dan feng shui. Ramalan ini melalui perbintangan juga masih menjadi tren saat ini. C. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Syirik aksar tidak mengeluarkan dari agama. A. Merusak amal yang tercampur dengan syirik aksar. B. Dari abu. C. Terkena ancaman dari dahil-dahil tentang syirik. D. Termasuk dosa besar yang terbesar. Syirik akbar. 2. Syirik akbar. Syirik akbar mengeluarkan diri dari agama. A. Kezaliman terbesar. B. Menghancurkan seluruh amal. C. Meninggalkan dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmat menghindari perbuatan syirik. Seorang dapat membebaskan dirinya dari perbuatan syirik memiliki
pengaruh dalam kehidupan manusia secara nyata antara lain: 1. Mengangkat manusia ke derajat paling tinggi dan mulia. 2. Mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajan. 3. Membuat manusia menjadi suci dan benar. 4. Memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal. 5. Tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. 6. Menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. 7. Mengembangkan sikap cinta, damai, dan keadilan. 8. Menjadi taat dan patuh pada hukum-hukum Allah. Cara menanggulangi syirik pada zaman modern: 1. Dengan mengikhlaskan segala ibadah dan amal salih, kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mempelajari ilmu tauhid yang murni dan benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan. 3. Mempelajari lawan dari tauhid yaitu syirik, baik itu definisinya. 4. Memperbanyak doa kepada Allah agar diberikan keteguhan di atas tauhid dan sunnah, dan agar dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Demikian beberapa cara yang ditempuh untuk menghindari kesyirikan. Sebagai tambahannya, cara-cara di atas bisa diterapkan untuk menghindari perkara-perkara tersebut. Yang ketiga, penutupan kesimpulan. Kesimpulan saya yaitu syirik yaitu kepercayaan terhadap hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mempercayai hal tersebut dinamakan musyrik. Saran saya penulis yaitu bahwa semoga dengan adanya makalah ini, saya harap pembaca dapat memberikan saran dan kritik perbuatan makalah ke depannya dan dapat lebih baik lagi. Semoga dengan adanya makalah ini dapat membantu dan memudahkan pembaca dalam mengetahui pengertian syirik dan bahayanya bagi manusia, macam-macam syirik, dan menanggulangi syirik dan bahayanya syirik bagi kehidupan manusia. Demikianlah presentasi saya tentang makalah agama yang berjudul syirik. Jika ada kata saya yang salah, mohon dimaafin. Terima kasih.